Pemirsa, kita awali Ajus Pagi hari ini dari informasi kantor polisi sektor Kayangan, Lombok Utara yang dibakar massa. Sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Sejumlah warga desa Sesaid, Kayangan, Lombok Utara merusak dan membakar kantor polisi sektor Kayangan. Massa memecahkan kaca gedung polsek dengan menggunakan batu. Selain itu, massa juga membakar barang yang ada di kantor polsek Kayangan. Amukan massa membuat anggota polsek tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Dugaan sementara aksi pembakaran yang dilakukan warga karena tidak terima seorang remaja yang tewas gantung diri karena dituduh mencuri. Setelah merusak dan membakar kantor polsek Kayangan, massa membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Adanya terlapor pencurian yang ditangani oleh Polsek Lombok Utara namun tidak dilaksanakan penahanan. Kemudian yang terlapor tersebut gantung diri di kediamannya atau di rumahnya. Mungkin karena adanya salah informasi atau informasi yang salah dari masyarakat, sehingga terjadi spontanitas masyarakat melakukan aksi ke Polsek Kayangan. Usai penyerangan, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Dari Lombok Utara, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, suara tembakan mewarnai penangkapan bandar narkoba di ruas tol Terbanggi Besar. 2 orang diduga sebagai pengedar ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 15 kg. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan Gabungan 4 dan 5 kapal terpegat dipimpin Ibtu Pardamaian Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melaksanakan penyekatan dan penjaringan. Belasan petugas BNNP Lampung bersama Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Lampung menyergap mobil yang dikendarai oleh 2 orang pelaku bandar narkoba. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan Gabungan 4. Letusan suara tembakan peringatan pun mewarnai aksi penangkapan. Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 2 tersangka asal Aceh yang berada di dalam mobil pun langsung diringkus petugas. Di dalam kendaraan pelaku, petugas menemukan 15 bungkus sabu dengan total berat 15 kg. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi Ketupat Krakatau 2025. Kasus ini kini tengah dalam pengembangan BNNP Lampung guna mengungkap jaringan pelaku yang diduga tersebar di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah ketiga anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Kapolsek Tegara Batin AKP Lusianto di rumah duka. Jenazah sampai di rumah duka pada Selasa sore dan langsung dikebumikan di TPU Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur. Pemakaman AKP Lusianto dilakukan secara kedinasan oleh Polres Oku Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolres Oku Timur. Sementara itu, istri Bribda Galit tak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka. Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Galit kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, pemirsa. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan
terakhir ia tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka pada sore kemarin. Pemirsa, jenazah Bribka Petrus juga telah selesai dimakamkan pada Selasa malam. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Bribka Petrus meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 3 bulan. Jenazah almarhum Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Siap? Laksanakan. Laksanakan. 2020. Sebelumnya, suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas. Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Warga masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberati. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi sabung ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi sabung ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem nomor 43 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Pemirsa, dan berikut profil 3 polisi yang gugur ditembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung.
Pemirsa, yang pertama adalah Bribka Petrus Aprianto yang lahir 16 Maret 1985, di mana jabatan terakhir adalah Banit Binmas Polsek Negara Batin. Dan yang kedua adalah Bribda M. Galib Surya Ganta, lahir 23 Februari 2002. Jabatan terakhirnya adalah Basatreskrim Polres Waikanan. Kemudian yang ketiga adalah Ibtu Lucianto yang lahir 5 Juni 1972. Jabatan terakhir mendiang adalah PSK Polsek Negara Batin Polres Waikanan. Sebelum menemui keluarga korban, penembakan Kapolda dan Danrem 043 juga sempat mendatangi lokasi judi sabuk ayam yang menjadi tempat kejadian penembakan di Waikanan, Lampung. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Rika Hidayatullah turun langsung meninjau tempat kejadian perkara penembakan 3 personel Polri di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat ini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti di TKP penembakan, baik yang berkaitan dengan judi sabung ayam maupun yang berkaitan dengan korban. 12 selongsong peluru ditemukan di sekitar TKP penembakan. Diketahui Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam melakukan investigasi gabungan untuk mengusut tuntas tewasnya 3 polisi. Kami dengan Korem dan Menkom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga, dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan. Pemirsa, terkait penembakan 3 polisi saat penggerebekan tempat judi di Waikanan, Lampung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat melakukan investigasi. Ya, hukuman berat juga menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Kita sudah sampaikan pada Panglima, Kapolri harus melakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa delegasi dan melakukan secara transparan.
Ini proses sudah langsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabuk ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kenaikan pangkat tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri. Disebutkan Truno Yudo, masing-masing anggota polisi yang gugur tersebut mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat, yaitu keputusan Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Truno Yudo juga menyampaikan kepada semua anggota Polri untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara 1 oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung ditangkap. Namun petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Hasviani alias Imam, korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL, tiba di rumah duka di desa Uten, Gelinggang di Aceh Utara untuk dimakamkan. Keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
Jenazah Hasfiani alias Imam, korban pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI AL Loh Sumawe yang dimakamkan di Oten Golinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Menurut keluarga korban hilang sejak Jumat 14 Maret 2025 lalu usai melakukan uji kelayakan mobil yang akan dijual kepada pelaku. Pada Senin pagi, pihak keluarga mendapatkan kabar korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, terbungkus dalam karung, dan ditemukan bekas luka tembakan di bagian pipi hingga tembus ke bagian kepala belakang. Kita bilang sangat sadis, Bang. Artinya mungkin entah ditembak dari belakang tembus ke depan atau dari depan tembus ke belakang. Harapan kepada pelaku ini yang pertama betul-betul diadili secara sesuai dengan hukum yang berlaku. Intinya sepadan lah dengan perbuatan itu harapan daripada kami keluarga. Sebelumnya ditemukan jasad laki-laki tewas terbungkus di dalam karung di sebuah perkebunan. Diketahui bernama Hasfiani alias Imam dan berprofesi sebagai agen penjual mobil yang hilang sejak 14 Maret lalu. Hasfiani diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut yang diduga pelaku ingin menguasai kendaraan korban dengan modus ingin membeli mobil yang dijual korban. Dari Kabupaten Aceh Utara, Amria Jamil, iNews melaporkan.